Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita lanjut lagi kawan untuk mengulas game-game requestan kawan-kawan di kolom komentar sambil menunggu event berikutnya, yaitu Grand Chess Tour seri keduanya Superbet Romania Chess Classic yang baru akan dimulai nanti malam. Cuma nanti malam hanya open seremonialnya saja kawan. Untuk babak pertamanya baru akan digelar besok tanggal 26. Sabar dulu, ini bisa kalian manfaatkan untuk request game tertentu di kolom komentar dengan catatan satu kawan, sebisa mungkin dari permainannya pemain yang terkenal kawan. Harapannya sih dengan permainan dari para pemain yang terkenal nanti penontonnya banyak. Hanya satu saja catatannya itu untuk merequest game kawan. Dan game yang akan kita ulas ini merupakan requestan kawan-kawan di kolom komentar dari MVL Maxime Vachier Lagrave, pemain Prancis kawan, saat dia berhadapan dengan pemain Prancis lainnya yaitu Robert Fontaine di kejuaraan nasional Prancis tahun 2007. Game ini bagus kawan, di mana MVL pegang hitam dan Robert Fontaine pegang putih, mengawali dengan ready opening. Bermain dengan langkah kuda F3 terlebih dahulu, dan MVL membalas dengan permainan Dutch defense dengan pion F5, pion D4, kuda F6, pion G3, pion G6, gajah G2, gajah G7. Setelah rokade, di sini putih melanjutkan dengan pion C4 langsung. Masih di langkah-langkah teori Dutch defense, yaitu pembukaan ready opening bertransposisi ke Dutch defense. Setelah pion D6 berubah lagi ke pembukaan English opening, pion C4 diikuti dengan variasi Anglo-Dutch defense, kuda C3, ada kuda C6. Nah, di sini pion B3. Sekarang berubah lagi kawan, bertransposisi kembali dari permainan Dutch defense variasi Leningrad dengan sub variasi Matulovic. Dan sekarang pion E5, dan ini merupakan langkah terakhir di teori pembukaan Dutch defense kawan, terutama variasi Leningrad, di mana di posisi ini kebanyakan manusia memilih pertukaran langsung agar pion ini tidak didorong maju kawan. Kalau kalian memilih dengan langkah gajah B2 seumpama, ya pion E4, hitam mendapatkan ruang. Tapi engine menyukai dorong pion juga kawan, pion D5. Kuda mungkin mundur ke peta E7, mungkin gajah B2, ini yang akan menjadi masalah mungkin bagi kita dengan pion E4 hitam. Oleh karena itu, kebanyakan saat pion E5 ini didorong oleh hitam, putih atau manusia lebih memilih untuk membuka permainan dengan pion D pukul pion E5. Pion D ambil balik pion E5, terbuka lajur D, membuka tantangan pertukaran menteri. Di sini putih memilih dengan gajah A3 serang benteng kawan, dan mungkin kalian akan geser benteng kalau main pegang hitam, tidak dengan MVL. Atau pertukaran menteri terlebih dahulu baru geser benteng. MVL memilih dorong pion E4-nya, korban kualitas. Gajah ambil benteng, ambil balik oleh menteri. Kemudian kuda lompat ke D4 menantang pertukaran, diterima, ambil balik oleh menteri. Kemudian gajah E6 berkembang dan bentengnya siap keluar kawan. Nah, di sini menteri mundur ke peta D2, dan benteng ini kalau kita main ya tentu benteng akan dikeluarkan. Ini juga saran dari Stockfish. Tapi memilih pion H5. Ini membuat putih mempunyai kesempatan untuk keluarkan salah satu bentengnya bertumpuk dengan menteri di lajur D. Tidak memberikan kesempatan benteng hitam keluar ke lajur D, benteng AD1. MVL terus dorong pion H4-nya, membuat langkah pengorbanan pion kali ini kawan. Terima saja, tak ada masalah menurut engine. Atau kuda ini coba untuk aktif menekan pion C, bisa jadi. Atau menteri keluar ke peta G5. Menteri ke G5, pilihan dari Robert Fontaine untuk ambil pion menggunakan menteri, dan mestinya ya kita hantam saja pion G3 ini kawan, agar tidak kehilangan pion secara cuma-cuma. MVL memilih raja ke peta F7. Masih cukup normal langkah raja ini, membuat langkah pengorbanan pion, dan ambil pun juga tak ada masalah kawan. Memilih ke peta F4, langkah bagus sebetulnya, tak perlu kalian hiraukan. Langkah bertanda kuning, tanda tanya, tanda seru kuning ini kawan. Kemudian menteri C5, lanjut MVL, dibalas dengan langkah kuda B5 untuk serang pion. Di sini ambil pion ini merupakan opsi yang bagus kawan. Selepas unggul kualitas, ya ambil materi. Memang yang menjadi masalah mungkin yang tidak diinginkan oleh putih adalah lajur H ini akan terbuka nanti ke depan. Itulah yang menjadi masalah. Hitam akan mempunyai tempo mengeluarkan benteng di lajur H. Jadi dia memilih untuk menekan pion. Kuda B5.
Baru pion H pukul pion G3. Pion H ambil balik pion G3. Benteng C8 pertahankan pion. Di sini ada kuda petak D4 serang gajah. Gajah dipertahankan mundur ke petak D7. Kemudian pion G4 membuat langkah pengorbanan pion. Ternyata blunder kawan. Apa langkah terkuatnya? Menurut Stockfish Engine menyarankan kuda manuver ke petak C2 terlebih dahulu. Tetap membuka akses bentengnya kawan, atau persiapan manuver-manuver ke depannya. Tapi dorong pion G4 membuat langkah pengorbanan. Diterima kuda caplok pion G4. Nah, di sini kawan membuat pengorbanan kembali putih. Kuda caplok pion F5, langkah bagus dengan ide seperti ini kawan. Gajah caplok kuda F5, benteng diangkat naik dan kemungkinan benteng juga siap dikorbankan untuk ambil gajah berikutnya. Temponya ancam menteri. Kalau kita yang main, menteri kita selamatkan. Mungkin mundur ke petak F8. Dan Stockfish menyarankan di sini langsung sikat gajah ini atau bermain dengan pion F3 terlebih dahulu. Kalau kalian sikat gajah ini, ambil balik skak, masih ada kuda. Gajah ambil pion yang ada di petak E4. Stockfish menilai posisi hitam masih sedikit lebih baik ketimbang putih. Walaupun kedua raja juga sama-sama telanjang. Cuma bedanya putih masih mempunyai pion di depan benteng, tapi posisi raja ini juga masih cukup telanjang kawan. Hitam masih punya posisi yang sedikit bagus dengan kualitas perwira yang tidak jauh berbeda. Tapi ya hitam unggul jumlah perwira, cuma dia kehilangan 2 pion. Tapi apa yang dilakukan oleh MVL ini tidak masuk akal bagi kita kawan. Korban menteri malahan. Menteri ambil benteng D5, tentu saja diambil balik oleh pion C. Kemudian MVL melangkah gajah E5, serang menteri kawan, dan persiapan menusuk raja skak. Raja H1, ada benteng di lajur H, benteng H8 dan persiapan discover. Posisi remis sekarang kawan. Ya, remisnya discover kawan, bisa remis. Gajah juga tidak bisa bergerak lagi, memberikan ruang bagi rajanya untuk bergerak. Ya, pion ambil gajah, putih akan kalah kawan. Tetap. Di sini putih melangkah menteri ke C4. Persiapan juga discover check. Gajah mundur ke petak D6. Discover check, memaksa raja ke G1. Melakukan sedikit lagi skak kawan untuk mendapatkan tambahan increment. Selepas itu ada langkah senyap dari MVL dengan pion B5-nya. Membuat langkah pengorbanan pion kali ini kawan. Taktik defleksi untuk mendefleksikan posisi menteri kawan. Atau membuat langkah-langkah berulang skak-skak seperti ini. Kalau kalian ingin mengakhiri game ini jadi remis. Langkah pion B5 juga tak kalah senyapnya. MVL masih ingin menang. Dan menteri ambil pion B5. Sementara tak ada masalah, langkah tanda kuning ini tak perlu kalian hiraukan. Stockfish juga menyarankan menteri ke petak C6 saja. Ambil pion B5. Sekarang langkah senyap lainnya adalah pion E3 dari MVL. Membuat tantangan pertukaran pion. Tapi pion ini adalah pion racun kawan. Kalau kalian tangkap, jadinya akan membuka akses gajah ini untuk menyerang raja ke petak E3 nanti ke depan. Discover check. Raja ke G1, skak lagi, tak ada pilihan kawan, skak lagi, raja ke F1. Kalian hanya tinggal menteri dan gajah melawan perwira mayor seperti benteng plus 3 perwira minor. Hitam masih bagus posisinya, masih berpeluang menang. Mungkin mundur ke petak B6 di sini, jaga pion-pion ini kawan, dan persiapan pergerakan yang lain nanti ke depan. Dan juga jika pion E3 ini tantangan ditolak, dorong ke petak F3, maka kuda yang akan melakukan skak memaksa benteng ambil kawan, ambil oleh pion, dan ancaman skakmat tak terhentikan. Langkah pion E3 dari MVL sangat kuat. Balasan dari Robert Fontaine adalah gajah F3, berikan ruang bagi raja bergerak dan juga sikat salah satu dukungan bagi perwira yang lain. Kuda caplok pion F2 skak, ambil oleh benteng, ambil oleh pion, dan segera promosi kawan. Raja naik ke petak G2. Berikutnya gajah G1. Langkah bagus. Langkah tanda kuning ini tak perlu kalian hiraukan. Langkah bagus sekali kawan. Dan berikutnya benteng siap meluncur. Pion bisa promosi.
Menteri ke C6, langkah blunder ternyata. Di posisi ini putih bisa melangkah raja ke petak F1 langsung. Hentikan laju pion untuk promosi kawan. Dan pion ini sementara tidak bisa ngapa-ngapain. Kalaupun ada skak dengan gajah di sini, ada gajah G2. Kalau kita lanjut seperti ini, raja masih bisa bersembunyi. Mungkin di sini benteng ini akan bergerak ke petak H2 terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan gajah bergerak ke sini. Langsung kawan, hadang saja. Hadang saja. Posisi dalam posisi yang lumayan level di sini. Di sini akan membuat pusing hitam sementara waktu. Tapi dia melangkah setelah gajah G1 melangkah, menteri ke petak C6 blunder dimanfaatkan dengan langkah benteng H2 skak. Raja bergerak ke petak G3. Ya tentu saja ke petak F1 ada gajah kawan. Bisa skak mat. Ke petak G3. Nah, pion promosi kuda skak. Bukan dengan menteri promosinya. Kalau dengan menteri kawan tidak ada tempo skak, ini memberikan kesempatan putih untuk mendapatkan remis. Skak mau bergerak kemanapun kawan, akan skak-skak terus. Terserah kalian mau bergerak kemana, akan terjadi skak-skak yang berulang kawan, remis. Oleh karena itu setelah raja G3, pion ini dipromosikan. Percuma kawan, pion ini dipromosikan menjadi menteri seperti yang saya tunjukkan tadi, akan terjadi skak-skak yang berulang. Tadi saya melangkah raja ke petak F6, setelah menteri ambil pion ini, kalau saya melangkah ke petak yang lain tetap kawan ada skak-skak yang berulang. Tak bisa kalian hindari lagi. Jadi langkah cerdas dari MVL kawan. Dengan kombi promosi kuda skak, ancaman skak mat tak terhentikan. Ciamik sekali. Segitunya seorang Grandmaster menghitung kombinasi ancaman skak mat setelah pengorbanan menteri di petak D5 tadi kawan. Luar biasa. Raja bergerak ke petak F4. Tak ada pilihan lain kawan. Benteng H4 skak. Raja ke petak G5. Diikuti dengan gajah E3 skak. Kurban benteng kawan. Tak ada pilihan lain, harus caplok. Dan pion G5 skak. Di sini kawan, Robert Fontaine menyerah. Karena kenapa? Karena ancamannya tentu ancaman skak mat. Raja H5, kuda G3 skak. Raja H6, pion dorong discover check. Checkmate. Luar biasa pengorbanan menteri dari MVL kawan. Itulah kenapa teman-teman yang merequest game ini sangat excited terhadap game ini kawan. Coba kita lihat di momen keberapa tadi dia mengorbankan menterinya kawan. Nah, setelah benteng ini kawan diangkat naik ke petak D5 untuk garbu menteri dan persiapan sikat gajah. MVL korban menteri ciamik sekali. Diikuti beberapa langkah berikutnya membuat porak-poranda pertahanan putih yang diikuti langkah kurang cermat dari putih melakukan blunder. Menteri bergerak ke petak C6. Akhirnya MVL kesempatan ini dimanfaatkan untuk promosi kuda, bukan menteri untuk mendapatkan tempo skak mat kawan. Skak mat. Oke, semoga game ini bisa menghibur kalian dan memuaskan pecinta MVL, fans dari MVL kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Silahkan kalian tulis game tertentu yang menurut kalian bagus untuk kita ulas, untuk kita sajikan pada kawan-kawan yang lain. Bisa kalian tulis. Oke, terima kasih sudah mampir tiap hari. Kita akan bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.